Hari ini menunya ala-ala Indian food rumahan ya teman-teman. Nah ini kebetulan aku ada 1 ekor ayam kampung. Ini size-nya besar, tuh segini. Oke, ini udah aku potong ya. Aku tambahin 4 biji kentang. Ini bumbu yang dihaluskan, ada jahe, kunyit, biji ketumbar, biji lada, bawang merah, bawang putih, sama ini kemiri. Aku nggak ada cabai segar, jadi aku tambahin cabai kering ya. Untuk kentangnya ini cuman aku belah-belah seperti ini aja ya teman-teman. Kalau yang size-nya agak besar aku belah jadi 4, tapi kalau yang agak kecil aku belah jadi 3. Lanjut panaskan minyak secukupnya. Ini minyak bekas menggoreng kerupuk tadi siang, jadi ini kentangnya langsung aku goreng saja. Terus ini bumbunya tadi dihaluskan ya. Ini udah aku haluskan. Terus ini kentangnya juga udah matang teman-teman. Ini aku goreng hingga matang, hingga empuk gitu ya. Setelah siap angkat dan tiriskan. Selanjutnya aku mau goreng ini kerupuk papadem. Hari itu aku ngasih tahu kalau kerupuk ini itu namanya Taj Mahal Papat. Banyak yang komen katanya itu namanya kerupuk papadem mbak, bukan Taj Mahal Papat. Sebenarnya itu aku tinggal baca dari tulisannya aja ya teman-teman. Terus kalau makan kari itu ya harus ada ini, itu rasanya lebih spesial gitu ya. Ini aku goreng segini aja ya teman-teman, soalnya tadi siang aku udah goreng kerupuk. Ini minyaknya sisakan secukupnya, lalu aku tumis bawang merah yang udah dipotong halus. Ini bawang merahnya aku tumis hingga layu aja, lalu aku masukkan daun jeruk sama daun kari. Ini daun karinya agak banyak enggak apa-apa ya. Ini ditumis sebentar, setelah agak layu gitu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Nah buat teman-teman kalau masak kari ayam ditambahin bumbu apa aja, kalau aku ya aku bumbuin lengkap seperti ini ya teman-teman. Rasanya itu lebih sedap gitu loh kalau dibumbuin lengkap gitu. Terus ini ditumis hingga mateng. Setelah mateng ini aku bersihkan tempat untuk blender tadi ya. Ini ditumis hingga airnya itu mengering seperti ini ya. Lalu aku tambahkan serbuk kari daging. Ini aku tambahin 2 sendok makan aja. Ini kalau suka pedas bisa ditambahkan serbuk cili lagi ya, tapi kalau aku karena bosku itu nggak suka pedas jadi nggak aku tambahin lagi. Lalu aku masukkan air secukupnya supaya nggak gosong gitu ya. Aduk-aduk, lalu aku masukkan ayamnya dan gaulkan hingga sebati. Bumbuin dengan bumbu pelengkap, garam, gula secukup rasa. Jika menggunakan penyedap tambahkan penyedap. Hari ini itu sebenarnya masak karinya itu bumbunya kurang lengkap teman-teman, nggak ada serainya, nggak ada lengkuasnya. Biasanya aku kalau ada itu aku tambahin ya walaupun ada yang komen katanya masak kari kok dikasih lengkuas. Ya enggak apa-apa ya, kalau kita suka juga boleh kan ya. Ya udahlah enggak apa-apa ya, itu selera masing-masing. Oke, ini tambahkan air secukupnya, tutup panci, dimasak hingga mateng. Sambil nunggu ayamnya mateng, ini aku mau motong pare. Ini pare pahit yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Ini aku potong nipis-nipis seperti ini. Biasanya kita kalau makan di restoran mama, kalau makan nasi itu ada ini ya. Dan ini kalau dimakan dengan kari itu enak banget ya, walaupun ada sedikit rasa pahit-pahitnya itu tapi enak gitu loh teman-teman. Nah ini bijinya yang keras itu dibuang. Selanjutnya ini aku bumbuin dengan serbuk kari daging. Serbuk kari yang sama aku gunakan untuk masak kari tadi ya, dan juga serbuk lada andalan, garam, terus serbuk ketumbar. Jika menggunakan penyedap tambahkan penyedap, gaulkan hingga sebati. Lalu aku tambahin tepung jagung. Ini tepung jagungnya secukupnya aja ya, jangan banyak-banyak, nanti kalau ketebelan tepung jagungnya ndak enak ya. Lalu gaulkan hingga sebati lagi. Sekiranya teksturnya kering, ini bisa ditambahkan air sedikit aja ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak itu teksturnya jadi lembek gitu, jadinya itu tak cantik gitu loh teman-teman ya. Digoreng itu lekat, nggak cepet kering. Oke.
Nah seperti ini saja. Selanjutnya ini aku mau ngecek ayamnya. Ini ayamnya udah matang teman-teman, ini udah empuk. Lalu aku tambahkan kentang gorengnya tadi ya. Ini kentang gorengnya dimasukkan, sama aku tambahin tahu. Kebetulan di rumah ada tahu goreng, ini aku masukkan aja. Ini aku tutup dulu ya, aku pindah di sebelah, masak menggunakan api kecil. Nah yang sebelah sini sediakan kuali, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, ini mau aku gunakan untuk goreng ini ya. Ini minyaknya udah panas, langsung dicemplungkan aja. Dan aku mau lanjut ngecek ini karinya tadi. Tuh, ini udah cantik teman-teman, teksturnya udah lembut, kentang sama tahunya juga udah panas ya. Lalu aku tambahkan santan. Aku santannya menggunakan santan kotak aja ya, dan juga tambahkan air secukupnya. Nah ini nambahin airnya disesuaikan selera ya, suka yang tekstur karinya itu pekat ataupun cair gitu ya, disesuaikan selera. Kalau aku mau yang pekat, ini karinya aku stop dulu sebentar, aku mau bolak-balik ini ya teman-teman. Parenya tadi ini aku bolak-balik dulu, kalau enggak nanti gosong sebelah ya. Lanjut ke kari lagi, ini aku tambahin sedikit gula ya teman-teman, sebab rasanya itu enggak balance antara asin dan manisnya ya. Dan karena ini pare gorengnya udah mateng ya teman-teman, udah crispy gitu, jadi ini aku angkat dulu, kalau enggak nanti gosong jadinya pahit ya. Lalu ini aku cemplungkan dulu parenya lagi, karena tadi kan nggak muat ya digoreng sekali, jadi aku goreng 2 kali. Selanjutnya ini aku tinggal ngecek karinya ya. Ini aku cek rasanya udah pas dan ini udah siap. Oke. Nah untuk lauk tambahannya ini aku mau bikin telur ceplok. Biasanya kalau makan di restoran itu mesti mereka mau ngambil telur ceplok ataupun telur dadar gitu ya. Nah sambil nunggu telurnya matang, ini aku mau jawabin pertanyaan teman-teman juga, Mbak kok masak bisa dapurnya bersih seperti itu? Sebenarnya masak itu sama aja ya teman-teman, pasti dapurnya juga berantakan, cuman aku sambil masak sambil nyuci alat-alat dapur yang kotor. Nah seperti ini separuh jalan aku tinggal ngangkat telurnya. Nanti setelah ngangkat telurnya siap, nanti aku lanjutkan lagi cuci-cuci ataupun beres-beres peralatan yang kotor ya teman-teman. Namanya juga orang masak itu mesti sama aja, cuman nggak diliatin aja di videonya ya, karena kalau masak itu nggak disambi dengan bersih-bersih, nanti di dapur itu waktunya sangat lama teman-teman ya. Nunggu siap masak baru bersih-bersih itu makan waktu lama buat saya ya. Belum lagi nanti selepas makan malam nanti kita mau cuci piring lagi ya. Jadi nanti kalau numpuk itu makin lama makin banyak cuciannya ya. Ya namanya kan kita kerja ya, kalau kita mau rehat awal jadi ya kita planning lah gimana ataupun macam mana caranya supaya kita bisa cepat rehat awal lah. Jadi sambil masak sambil bersih-bersih sekalian gitu ya. Oke teman-teman, ini udah waktunya makan malam, jadi ini aku mau nyediain makan malam. Ini itu karinya enak banget teman-teman, sumpah. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video, bye bye.